Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat memasuki akhir pekan di minggu ini. Kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan hari Sabtu 28 Agustus 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk semua berkat dan kasih-Mu. Kami boleh dihantarkan sampai sepekan ini. Mengawali hari ini, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu, layakkan kami. Ya Allah, Roh Kudus, terangi kami agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, dicobai keinginan sendiri. Seorang ibu mengeluh karena kelakuan putranya. Putranya sudah memasuki usia remaja, nakalnya minta ampun, kata si ibu. Ia jarang di rumah dan sekolahnya berantakan sehingga sudah berapa kali harus pindah sekolah. Jika dinasehati, justru dijawab dengan nada kasar karena merasa ia baik-baik saja. Pokoknya, menurut dia tidak ada yang salah pada dirinya. Ini adalah pola umum pada remaja yang sedang dilanda kenakalan remaja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara sederhana kita dapat menemukan dalam diri remaja seperti itu contoh orang yang dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Surat Yakobus mengatakannya sebagai orang yang diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri, dan itu terwujud. Itulah wujud pencobaan, ayat 14 pembacaan kita. Padahal keinginan yang tidak terkendali dapat melahirkan dosa, dan apabila sudah matang melahirkan maut, ayat yang ke-15. Memang keinginan terdapat dalam diri semua manusia, atau kalimat lainnya bahwa semua manusia memiliki keinginan, karena keinginan adalah anugerah pemberian Allah. Akan tetapi apabila tidak dapat dikendalikan, keinginan justru dapat menjerumuskan seseorang ke dalam pencobaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya anak remaja, seperti kisah di awal yang kita baca, dikuasai oleh keinginan. Tetapi bisa jadi bagi setiap orang, baik remaja maupun kita orang dewasa, orang tua sekalipun, kita semua, apalagi di zaman sekarang ini,
Ya, di zaman now banyak sekali kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Bukankah jika kita amati kondisi kita sekarang ini, begitu banyak kasus yang terjadi, orang yang terseret oleh keinginannya. Mulai dari kasus korupsi, kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur, atau sekalipun bagi orang terdekat atau saudara sendiri, sampai kepada kasus bunuh diri yang sangat marak belakangan ini, terutama di kampung kita. Tidak berlebihan jika disebabkan oleh keinginan diri sendiri yang tidak terkendali. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, waspadalah dan kendalikanlah keinginan kita sebelum kita dikendalikan oleh keinginan itu sendiri. Oleh karena itu, mari andalkan Tuhan, dahulukan Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Terpuji Dia. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar melalui firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dimampukan untuk dituntun dan mampu mengendalikan diri kami, supaya setiap jemaat, setiap anak Tuhan mampu dengan baik melangkah di bawah kendali kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah. Berkati dalam hidup rumah tangga, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak cucu kami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, keteguhan. Berkati setiap rumah tangga, agar tetap melihat dan mengalami bagaimana luar biasanya Tuhan nyata, sehingga mampu mengarahkan setiap anak cucu untuk mampu mengendalikan diri dengan baik di bawah sorotan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sepekan ini kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi seluruh jemaat. Dan hari ini mohon berkat-Mu, lengkapi sukacita bagi jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia 1 tahun lagi, ulang tahun pernikahan, pulih dari sakit, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, luar biasa kasih-Mu. Kami berdoa bersama di dalam seluruh kehidupan jemaat. Tuhan hadirlah, mendampingi, menguatkan dan menopang. Pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan berkati, pelayanan ibadah, rumah tangga, OIG, dan seluruh pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Kami berdoa bersama untuk gumul dan doa kami dalam rangka pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Cara Tuhan menolong, menguatkan dan menopang, baik topangan doa dan dana dari jemaat, tukang yang Tuhan pakai, berikan kekuatan, kesehatan, dan semua yang terlibat memikirkan, mendoakan, Tuhanlah yang memampukan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat, operasional jemaat, pelayanan diakonia, dan semua yang terjadi. Kami mohon berkat Tuhan. Rencana untuk vaksinasi bagi jemaat di minggu yang akan datang, berkati seluruh warga jemaat yang akan datang memberi diri mereka untuk divaksin, dan berkati pihak tenaga kesehatan, tim dokter, pemerintah, agar dalam bersinergi melayani semua berjalan karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang masih dalam suasana duka. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Tuhan menguatkan, menghibur Bapak Mercy, Bapak Simon Tando, Bapak Octavianus, Nyonya Peter Rama. Juga kami berdoa untuk
saudara dari Bapak Lisal Sarungu yang meninggal di Palopo. Kami berdoa untuk orang tua dari Bapak Paulus Palino yang meninggal di Toraja. Dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan, Engkaulah kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang dalam proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan sumber kesembuhan. Berdoa untuk Bapak Yonatan Sampetoding, kakak dari Ibu Anna Sampetoding yang saat ini dalam perawatan. Berdoa untuk orang tua dari Ibu Lucia Kendekrano, Bapak Sujadi, Opa Kevin yang juga dalam proses pemulihan, Bapak Yusuf Samben dan anak Teresia, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Julius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainudin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Jeko, Nevi, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Nakamase Elora, Bapak F. Andi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Noplande, Bapak Penatua M. Sampai Pandek bersama dengan Nyonya, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem, anak dari Ibu Siska Renduk Padang, Nyonya Samuel Tampang, Nyonya Penatua Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pegang tangan jemaat dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, bahkan melangkah ke minggu yang akan datang. Tuhan yang memegang tangan kami. Dengarkan syafaat kami, mohon berkat-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat menikmati hari ini, Tuhan beserta engkau.